bahan. Mari kita lihat. Sudah bisa melihat? Belum muncul, Pak. Load nih, Pak. Sudah. Belum ya. Saya tampilkan supaya lebih besar ya. Nah, gitu ya. Oh, salah. Nah, ini ya. Jadi saya oleh BIPA yang kebetulan kepalanya hari ini masih sakit, Pak Aji itu ya, Pak Aji yang saya kira sebagai kepala BIPA, beberapa teman Lotte sudah mengenal ya, Marina juga mengenal, ya sakit, ya itu mungkin karena kurang bergerak ya Lotte, kurang cahaya matahari. Doakan saja mudah-mudahan Pak Haji cepat sembuh ya, mengalami stroke ringan cepat sembuh ya. Ya, jadi tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Dan oleh BIPA saya diberi tugas untuk menjelaskan dalam 1 jam saya kira ya, menjelaskan bahasa Indonesia pada era teknologi dan informasi. Saya kira semua bahasa di dunia hari ini diuji ya, sedang dites gitu ya oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi begitu ya. Saya kira begitu. Nah, termasuk bahasa Indonesia. Tadi saya dengan teman dari Malaysia, ya bahasa Melayu juga di Malaysia kan menghadapi ujian yang tidak mudah begitu ya. Apakah bisa bertahan sebagai sebuah bahasa eksistensinya atau justru mengalami kesulitan karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ya. Jadi ini untuk yang baru kenal, nama saya Nana Suryana ya. Saya mengajar sehari-hari bekerja di Universitas Pajajaran pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia begitu ya. Kalau Anda mungkin Lotte sudah lama ya mengenal saya, kalau Anda menyukai kesusastraan ya, boleh kita berdiskusi tentang kesusastraan ya, sebab ketertarikan saya ya spesialisasi saya mungkin lebih kepada sastra daripada bahasa ya begitu. Kalau dalam bahasa Arab saya kira sastra itu adab itu ya, lebih kurang pada adab itu ya. Betul ya, Ahmed? Iya, Pak, betul ya. Oke, saya tahu di Mesir itu ada pengarang Nobel pengarang yang sudah memperoleh hadiah Nobel. Ya, Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz ya. Saya membaca beberapa karyanya bagus. Baik, kita lihat. Nah ini saya kira tidak ada salahnya teman-teman menyegarkan atau refresh ya ingatan tentang bahasa Indonesia. Ya tahu, saya kira teman-teman juga tahu bahwa bahasa Indonesia itu asal usulnya itu dari bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu itu sebelum dijadikan bahasa Indonesia itu sebenarnya sama saja statusnya dengan bahasa daerah yang lain. Bahasa Sunda ya sebagai suku kedua terbesar di Indonesia, bahasa Jawa ya bahasa suku terbesar ya, paling besar di Indonesia. Bahasa Batak nih teman kita Pak Dharma ini beliau berbeda suku dengan saya. Saya orang Sunda, beliau ini orang Batak ya. Ya, kami sama-sama orang Indonesia. Juga suku Batak itu kalau dilihat jauh lebih banyak jumlahnya daripada suku Melayu yang mempunyai bahasa Melayu. Tetapi ada alasan-alasan historis ya, sejarah yang menyebabkan bahasa Melayu kemudian dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia nantinya akan menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Ini saya jelaskan sedikit ya. Kita melihat bahwa kalau Anda membuka sejarah suku-suku bangsa di Indonesia ya Ahmed, Lotte, orang Melayu itu jumlahnya sedikit saja sih sebetulnya. Ya, tetapi yang luar biasa bahasa suku bangsa ini sejak abad ke-14 kira-kira 1300 Masehi itu sudah tersebar penggunaannya di seluruh Nusantara. Anda tahu bahwa Indonesia sebelum menjadi hari ini itu dulu disebutnya Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu antar gitu. Jadi inter ya. Jadi antar pulau itu disebut Nusantara. Nusa Antara. Ya, pulau-pulau yang berhubungan satu dengan yang lain. Jadi
bisa dibayangkan ya, bagaimana ceritanya orang Melayu yang sedikit saja jumlahnya tinggal di sebuah kawasan, di sebuah tempat ya di Sumatera ya, bagian timur itu di Kepulauan Riau. Sampai hari ini orang Melayu itu di Riau ya. Dan saya kira tadi ada satu teman dari Malaysia, beliau juga mungkin leluhurnya nenek moyangnya itu orang Riau. Karena beliau orang Melayu dan berbahasa Melayu seperti orang Malaysia kebanyakan hari ini. Nah, jadi sudah digunakan oleh suku-suku bangsa ya, bukan oleh pemiliknya saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tinggal di pulau-pulau lain. Ya, untuk apa? Untuk berhubungan satu dengan yang lain, untuk berdagang antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Ini yang unik pada bahasa Melayu. Biasanya kalau seseorang pergi ke satu tempat, katakanlah misalnya Ahmed ya dari Mesir, ya Ahmed ya pergi ke Bandung untuk berdagang. Itu kan logiknya gitu. Ahmed itu menyesuaikan diri, membiasakan diri pada bahasa orang Bandung. Ahmed yang harus mempelajari bahasa Sunda di Bandung. Ya. Bukan Ahmed quote and quote dalam tanda petik memaksa orang supaya mempelajari bahasa Arab. Nah, kasus pada bahasa Melayu yang unik itu justru dibawa ke daerah lain, orang lain mempelajari bahasa itu. Siapa yang membawa bahasa Melayu? Itu para pedagang. Ya, mereka yang berniaga, berdagang begitu ya dari Sumatera bagian timur ke Pulau Jawa, bagian utara ya, mereka datangnya ke utara tuh. Kalau kita lihat sekarang Jawa itu yang paling berkembang itu bagian utara karena memang sejak zaman dulu orang-orang asing datang itu masuk melalui pantai utara dari Banten, Batavia, Jakarta hari ini, Cirebon, Semarang sampai ke ujung timur ke Surabaya, ke Tuban Surabaya. Tidak di bagian selatan, karena bagian selatan itu kan laut Samudra Hindia, ya, Hindia Ocean yang ombaknya besar sekali sehingga orang untuk bisa mendaratkan kapal ke sana sulit. Tetapi ke utara karena itu merupakan laut kecil, laut Jawa, maka akses itu lebih mudah. Nah, jadi orang-orang Melayu ini justru sambil berdagang memperkenalkan bahasa Melayu dan akhirnya bahasa itu dipakai oleh banyak sekali suku bangsa. Nah, oleh karena itu ketika bangsa Indonesia memasuki masa modern, ya pada awal abad ke-20 begitu ya, kira-kira 1900 awal, ya gerakan nasionalisme itu di Indonesia itu kan sudah mulai terbentuk. Nah, pada tahun 28 itu kemudian para pemuda ya melalui Sumpah Pemuda di Jakarta. Itu pada waktu itu banyak muda dari berbagai suku bangsa melakukan kongres ya, Kongres Pemuda di Jakarta dan mereka kemudian memutuskan mendeklar ya, menyatakan bahwa bahasa Melayu yang sejak abad ke-14 sudah dipakai di mana-mana itu kemudian mereka sepakati, mereka setujui sebagai bahasa nasional. Ya, Lotte mungkin pernahlah mendengar ya. Jadi ketika itu mereka membuat pernyataan declare bahwa bahasa kita itu bahasa Indonesia ya. Jadi yang mempersatukan suku-suku bangsa di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Itu tahun 1928. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka menjadi negara yang independen ya, menggunakan momentum Perang Dunia Kedua ya, pada tahun 1945 bangsa Indonesia juga memerdekakan dirinya dan ketika itu dibuat sebuah undang-undang dasar konstitusi Republik Indonesia dan di situ disebutkan bahwa bahasa Indonesia juga merupakan bahasa negara. Ya. Di dunia ini tidak semua negara itu bahasa nasional dan bahasa negaranya bahasa yang sama. Saya kira di Singapura orang berbahasa Melayu sebagai bahasa nasional, tetapi mungkin mereka dalam banyak kepentingan, dalam banyak keperluan mereka berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa negara di Singapura. Ya, nah jadi itu sejarahnya ya mengapa bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak lahir begitu saja. Dia hanya merupakan usaha untuk menaikkan
kedudukan saja dari bahasa daerah menjadi bahasa persatuan, menjadi bahasa negara. Ya, itu hebat sekali. Saya sering berbicara kepada mahasiswa saya yang orang Melayu, kamu harus bangga sebagai orang Melayu. Mengapa? Karena bahasa daerahmu itulah yang dipilih oleh para pemuda ketika itu untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, untuk menjadi bahasa resmi negara. Ya, kemarin saya dengar Pak Jokowi, ini presiden kami hari ini, itu berpidato, memang pidatonya daring ya. Daring itu apa? Online begitu ya, di forum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ahmed Persyarikat ya. Ahmed Syarikat itu bahasa Arab ya. Ya, itu Ambil ke dalam bahasa Indonesia itu Perserikatan Bangsa UNO, beliau berbicara dalam bahasa Indonesia, berpidato dalam bahasa Indonesia. Ya, karena memang mungkin itu menjadi salah satu komitmen beliau sebagai pemimpin yang tahu bahwa di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa negara. Ya, nah, mari kita teruskan. Nah, sekarang bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Sejak dinyatakan sebagai bahasa Indonesia dan bahasa negara, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, cepat pesat itu ya. Sehingga kini tidak lagi identik, tidak lagi sama dengan bahasa Melayu. Saya kira bahasa Melayu teman kita di Malaysia jauh lebih asli daripada di Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sudah lagi bukan bahasa Melayu. Ya, memang agak kurang menguntungkan ya, Pak Dharma ya, kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri ditanya selalu saja orang berpikir dia orang Malaysia. Ya, lalu bahasa yang dia gunakan itu bahasa Melayu kan begitu ya. Padahal kan bahasa Melayu itu tidak sama lagi hari ini dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa Melayu yang sudah diperkaya oleh bahasa-bahasa lain, ya, bahasa daerah, bahasa asing, ya, termasuk bahasa Inggris. Akhir-akhir ini banyak sekali memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Itu cara ya, suatu bahasa supaya bisa bertahan hidup itu dia harus adaptif. Dia harus bersedia menerima pengaruh dari bahasa lain. Saya tunjukkan ya, ada bahasa yang sebetulnya dia bahasa kebudayaan yang sangat tinggi tapi mengalami kematian, ya, mengalami kepunahan. Karena apa? Ya karena salah satu faktor penyebabnya mungkin bahasa itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahasa Indonesia harus bisa, bahasa Melayu harus bisa, bahasa Arab harus bisa. Ya, terutama negara-negara yang memang bukan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena konsep-konsep ya temuan-temuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan berasal dari bangsa-bangsa Barat misalnya kan. Jadi ketika produknya masuk ke Indonesia, ke Malaysia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina, saya pikir ya, orang Thailand, orang Laos itu hanya bisa menerima, ya, hanya sebagai user ya begitu. Jadi hanya sebagai pengguna teknologi, ya. Jadi istilah kata-kata yang berhubungan dengan teknologi itu ya harus dicari. Misalnya kalau memang ada di dalam bahasanya sendiri, cari. Kalau tidak ada, diterima. Nah, hari ini bahasa Indonesia banyak sekali menerima, mengambil kosakata dari bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa perhubungan di tingkat global, kan begitu ya. Saya tidak tahu nih Lotte mungkin atau Marina nanti berbicara tentang bahasa Ukraina, bahasa Belanda, apakah ya bahasa Belanda juga mengambil kosakata dari bahasa asing lain ya, kalau berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira kalau bangsa Belanda itu yang dia menemukan banyak sekali, melakukan banyak sekali melakukan banyak sekali eksplorasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin ya akan menggunakan bahasa Belanda ya, itu tidak menggunakan bahasa asing yang lain. Ini bahasa Indonesia. Ada kata bahasa Inggris dalam bahasa Belanda juga. Banyak ya. Misalkan software atau deadline, meeting. Ya, apakah dalam bahasa Belanda ada usaha ya dari para ahli atau dari para
praktisi ya, ini bahasa Belanda, praktisi yang mencoba mencari persamaannya di dalam bahasa Belanda. Saya kira ada ya. Jadi tidak begitu saja kosakata dari bahasa Inggris itu diambil, misalnya dalam bahasa Indonesia nanti saya tunjukkan ada dalam bahasa yang berhubungan dengan teknologi informasi itu ada software misalnya, ada hardware. Nah, dalam bahasa Indonesia dicoba dilakukan ya walaupun mungkin hanya terjemahan ya menjadi misalnya software menjadi perangkat lunak ya, hardware menjadi perangkat keras gitu karena hard itu keras. Ya, misalnya ada ya sekarang kan media sosial seperti Twitter ya. Twitter gitu kan. Kan orang kalau berbicara di Twitter itu tadi dikatakan tweet kan begitu ya. Dalam bahasa Indonesia anak-anak muda di sini sering mengatakan nge-tweet, itu dalam bahasa yang tidak formal ya, dalam bahasa sehari-hari, atau men-tweet. Nah, ada orang mencoba mencari karena tweet itu kan bunyi burung kan begitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada tweet itu apa? Kicau, ada cuit. Nah, sekarang dipakai itu walaupun salah jadi mencuit itu, jadi tweet itu mencuit ya jadi tweet itu atau cuitan orang menyebut, walaupun sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan suara yang dikeluarkan oleh seekor burung itu bukan cuit tapi kicau ya, atau cicit kan. Kalau saya sih lebih suka menggunakan mencicit saja seperti burung cicit ya, hanya mengeluarkan suara yang sedikit saja kan. Twitter itu kan begitu prinsipnya. Nah, ini contoh. Saya kira mungkin di dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Arab ya, baik yang ada di Sudan, ada di Mesir, mungkin juga ada orang berusaha mencoba. Namanya dalam bahasa Indonesia itu padanan, persamaan. Ya. Ini misalnya, mohon maaf ya. Saya punya ini ya. Ini kan handphone ya gitu ya. Anak-anak muda di sini orang lebih suka pakai handphone, HP. Padahal kan sudah ada orang mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi telepon genggam, atau misalnya dalam arti yang lebih kompleks ini disebut gawai, gadget, lote gadget ya, gadget. Dalam bahasa Indonesia itu ada gawai. Nah, hari ini orang sudah mulai lebih sering menggunakan kata gawai. Karena di dalam kamus bahasa Indonesia, gawai itu adalah alat. Dan dalam kamus bahasa Inggris, gadget itu juga alat. Ya, tool kan sama. Jadi sama saja artinya. Karena itu ya sudahlah, perkenalkan kata-kata dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, ini contoh ya. Nah, itu cara bertahan bahasa Indonesia supaya tidak mengalami kematian atau kepunahan. Jadi harus terbuka terhadap pengaruh. Ya, bahasa Belanda saja yang sudah lebih tua adanya, ya umurnya kan menerima ya dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga ada, Pak. Ada ya? Apa itu? Coba Anda ada contohnya seperti television ya. Dari bahasa Inggris menjadi dalam bahasa Arab television. Oh ya, kalau dalam bahasa Indonesia televisi itu tidak diambil dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Lote. Oh gitu ya. Dari bahasa Belanda, Indonesia itu televisi, bukan television atau television dari bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Kami mengambilnya dari bahasa Belanda. Banyak sekali kosakata yang kami ambil dari bahasa Belanda. Ada yang masih sama seperti bahasa Inggris, seperti mikrofon, radio. Tapi ada seperti kata teknologi kita menjadikan taknia dalam bahasa Arab juga. Oh ya, jadi diterjemah itu namanya diserap. Diserap. Serap itu absorb ya. Jadi diserap itu diambil tapi dengan menyesuaikan ucapan, tulisan ya. Jadi disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Arab di Sudan, di negara Anda ya, Husain ya. Nah, saya ingin kembali saja kepada tulisan ini bahwa ya bahasa Indonesia paling tidak hingga hari ini bisa bertahan, bahkan tumbuh menjadi bahasa yang modern. Ya, mengapa dikatakan demikian? Karena kita bisa melihatnya. Ya, saya sebagai orang Indonesia melihat bahwa bahasa Indonesia memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk menampung, menerima, ya,
konsep-konsep yang rumit, misalnya yang sulit, yang sophisticated, ya, yang canggih, gitu ya. Sophisticated itu canggih ya, berarti dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu juga terjadi pada bahasa lain. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Tadi saya sedikit menyebut bahwa ada bahasa-bahasa yang sebetulnya dia bahasa kebudayaan yang tinggi, begitu ya. Saya menyebut dua saja yang saya tahu ya, bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Di mana bahasa itu sekarang dipakai? Itu bahasa Sanskerta itu bahasa dari sebuah kebudayaan yang sangat tinggi, berasal dari India, datang ya ke Asia Tenggara. Saya kira Laos itu dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, Thailand dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, mungkin Vietnam, Melayu, termasuk Indonesia. Itu datangnya dari India, tapi hari ini coba cari di mana di India orang berbahasa Sanskrit. Yusuf, Ahmed, saya pernah belajar bahasa Sanskrit 2 semester dan saya tidak bisa apa-apa. Sulit sekali mempelajari bahasa itu. Saya sendiri tuh kalau ya kita waktu SMA, SMP kita ada mata kuliah bahasa Sanskrit. Tapi itu terlalu susah. Tuh, terlalu susah. Sikandar saja sekali tidak mengerti. Saya tuh harus terlalu dengar. Jadi kalau orang-orang yang khusus belajar itu ilmu budaya tentang bahasa Sanskrit baru bisa mengerti. Iya, sulit. Tapi kan? Huruf-huruf bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, beberapa huruf itu langsung dari Sanskrit. Jadi bisa dimengerti. Beberapa kata, tapi betul Pak, itu terlalu susah. Iya, dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali mengambil kosakata dari bahasa Sanskrit ya. Anda tahu planet ini namanya Bumi. Bumi itu dari bahasa Sanskrit. Bumi, Putri, Putra, Putri, Ganesha. Oke, Swarga. Maksudnya hari-hari. Tapi susah Pak. Itu di India juga jarang orang yang tahu. Ya, karena jarang yang tahu. Itu bahasa hampir mau apa ya? Hampir ke arahkan ke ya bahasa yang bisa meninggal. Iya, mengalami kepunahan ya. Karena menurut literatur yang pernah saya baca, di India sendiri ketika bahasa ini digunakan itu tidak boleh digunakan oleh semua orang. Betul sekali. Karena yang boleh menggunakan bahasa Sanskrit ini adalah mereka yang di sekolah juga di kelas kita juga ada semua tidak boleh belajar. Itu jadi mereka please. Jadi bahasa Sanskrit ini dulu di India itu bahasa bahasa kaum elit. Ya, jadi kelompok sosial agama misalnya ya mereka yang mempelajari Weda, karena kan Weda itu ya yang saya dengar itu menggunakan bahasa Sanskrit. Jadi tidak dipakai untuk banyak keperluan. Jadi hanya yang berhubungan dengan aktivitas keagamaan bahasa Sanskrit itu digunakan. Ini sama Sikandar ya. Di sini saya katakan di Pulau Jawa itu bahasa Sanskerta berkembang itu dari abad ke-1 sampai abad ke-12. Jadi lebih kurang 11 abad. Ya, kali 1.100 tahun. Ya, lebih dari 1.000 tahun. Nah, bahasa Sanskrit ini kemudian melahirkan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Ada yang satu tambahan, kalau bahasa Sanskrit juga kalau di India Utara, masih bisa yang yang itu elit masih boleh belajar, tapi kalau India Selatan tidak. Mereka masih tidak boleh karena mereka itu beda. Jadi kalau India Utara itu Indo-Aryan. Oh ya. Ada Indo-Aryan yang itu ya. Jadi itu the warrior. Mereka boleh. Tapi kalau India Selatan mereka yang asli pribumi. Jadi Tamil. Ya, kita tahu bahwa dalam kebudayaan India kan ada golongan Arya ya. Golongan Arya itu golongan yang paling tinggi ya, betul ya, Sikandar ya? Ya, Indo-Aryan kan priest itu semua kan North India itu Indo-Aryan. Kalau Indo-Aryan boleh. Boleh. Kompleks isunya. Masih itu masalah politik juga. Ya, betul. Nanti saya jelaskan ya. Saya menyebutkan mengapa bahasa mengalami kematian karena diantaranya ada faktor politik. Yes, Pak. Ya. Betul, Pak. Nah, kita kembali ke Jawa. Ya. Sesudah bahasa Sanskerta itu lahirlah bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Kalau Anda pernah pergi ke Indonesia,
Misalnya ya, Charlotte pernah pergi ke Borobudur misalnya, atau Marina, atau Sikandar, atau teman yang lain, ya. Kalau kita lihat di sekeliling dinding batu candi atau temple itu, Borobudur Temple itu ada tulisan-tulisan. Nah, itu tulisan itu dalam bahasa Jawa kuno atau dalam bahasa Kawi. Jadi bahasa ini menjadi bahasa resmi negara sampai berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Anda tahu kerajaan paling besar yang pernah ada di Pulau Jawa itu namanya Majapahit. Bukti-bukti sejarahnya saya kira mungkin kalau di Mesir itu zaman Farao kan gitu ya. Sekarang kan bangsa Mesir punya legasi, punya warisan itu piramid atau sphinx dan mumi dan lain sebagainya. Ya. Nah, orang Jawa punya legasi juga dari dinasti Sailendra itu pada zaman kerajaan Majapahit. Anda tahu kan universitas paling tua di Indonesia itu namanya Gajah Mada. Universitas Gajah Mada atau UGM ya, Ahmed. Ya. Nah, Gajah Mada ini orang penting kedua di kerajaan Majapahit. Jadi orang yang membuat Majapahit itu menjadi negara yang kerajaan yang besar, ya sebuah emperor yang besar, punya kekuasaan yang luas itu Gajah Mada. Ya, sebagai orang kepercayaan Raja Hayam Wuruk namanya ya, yang berkuasa di Majapahit. Ya, itu. Jadi Gajah Mada ini penting pada zamannya karena dia menjadi tangan kanan, dia orang yang paling dipercaya oleh raja sehingga kekuasaan Majapahit itu menjadi sangat besar kan begitu. Tapi hari ini ya hanya 1-2 orang yang saya kira mungkin di Bali banyak ada orang-orang yang masih bisa membaca tulisan Kawi begitu ya, dalam bahasa Kawi atau dalam bahasa Jawa kuno. Karena memang bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu seperti bahasa Sanskrit di India. Bahasa kesusastraan, bahasa kaum agama. Jadi mereka yang punya status kedudukan sosial yang tinggi ya, orang-orang Bali menyebutnya kaum Brahmana. Ya. Orang kelompok sosial di dalam masyarakat Bali yang memang mengurusi agama kan gitu. Jadi hanya mereka yang ada hubungan dengan kegiatan ritual keagamaan itu masih bisa membaca bahasa Kawi. Ini contoh ya. Nah, jadi mengapa itu tadi Sikandar sudah mengatakan itu karena faktor politik. Sebetulnya ya ada 3 faktor gitu ya yang membuat sebuah bahasa. Nah ini ya. Bahasa itu mengalami kematian ya, saya sebut misalnya faktor internal bahasa itu sendiri. Tadi Sikandar sudah membuat testimoni bahasa Sanskrit itu susah ya, susah dipelajari. Jadi karena faktor internal bahasa Sanskrit sulit dipelajari orang, ya, atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman kan bisa. Ya, kemungkinan bahasa itu sulit dipelajari ya sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Faktor kedua karena faktor masyarakat pemiliknya sendiri. Jadi yang punya bahasa itu misalnya tidak mau mempelajari lagi bahasanya dan mewariskannya kepada generasi yang lahir kemudian. Ya, orang itu tidak mau. Sekarang di Papua itu ada subbahasa Papua yang mengalami kematian karena anak-anak muda di sana sudah tidak tertarik lagi mempelajari bahasa ibu mereka. Bahasa itu ditinggalkan. Sehingga yang menggunakan bahasa itu hanya orang-orang tua yang sebentar lagi meninggal. Ya, kalau mereka meninggal, sudah bahasa itu dilupakan orang. Ya, jadi karena faktor masyarakat pemiliknya. Nah, saya melihat ya misalnya di Jawa Barat, anak-anak muda Sunda itu yang satu suku dengan saya berbeda. Saya tidak tahu nih Pak Dharma itu orang Batak apakah ada tren yang sama. Ya, misalnya anak-anak muda Batak sekarang sudah mulai tidak suka mempelajari bahasa daerahnya. Nah, di Bandung mungkin Sikandar pernah punya pengalaman. Sekarang anak-anak muda di kota Bandung, orang Sunda itu sudah mulai meninggalkan bahasa ibu mereka. Karena mungkin mereka berpikir, wah bahasa Sunda itu masa lalu. Ya. Pak, anak muda itu yang bisa itu Sunda kasar. Kalau Sunda ya. Maaf, Pak Nana. Ya, boleh. Oke, silakan. Maaf, Pak Nana.
mau bertanya, apakah Panana bisa baca huruf Sunda gitu? Bisa Nah, baca buku-buku Sunda? ya, saya kalau bahasa Sunda dalam tulisan Latin tentu saja bisa. Tetapi bahasa Sunda dalam tulisan Sunda, saya harus dengan rendah hati mengatakan saya tidak bisa karena saya memang tidak pernah mempelajarinya secara khusus. Waktu saya di sekolah dasar, memang tidak ada pelajaran menulis pelajaran menulis dalam tulisan dalam huruf Sunda. Ya, jadi pada waktu itu. Nah, sekarang saya mendengar misalnya di sekolah-sekolah tertentu, di sekolah dasar ya sampai sekolah menengah itu ada yang disebut sekolah-sekolah yang mengajarkan tulisan dan bahasa Sunda. Jadi bukan hanya bahasa Sunda yang diajarkan, tetapi tulisan Sunda. Ya, saya dengar di Jawa juga begitu ya. Jadi ada yang disebut muatan lokal. Jadi ada lokal konten gitu ya. Kan kurikulumnya nasional, tetapi karena yang sekolah di situ orang-orang Jawa, maka di sekolah-sekolah tertentu diajarkan bahasa dan huruf Jawa. Jadi saya harus rendah hati mengatakan saya tidak bisa tidak fasih ya, tidak bisa fasih membaca tulisan Sunda. Ya, karena saya otodidak saja ya. Saya tidak pernah secara formal di sekolah ya. Ini bukan excuse ya. Karena memang seperti itu faktanya. Saya memang tidak pernah secara formal belajar bahasa tulisan Sunda, aksara Sunda. Yang sekarang menjadi bagian dari nama-nama jalan di Kota Bandung itu namanya dalam tulisan Latin, kemudian tulisan Sunda. Sunda modern ya, Sunda baru. Ya, memang ya, silakan. Ini menarik. Tapi kalau di desa-desa di wilayah Jawa Barat masih ada di desa yang orang-orang yang bisa bahasa Sunda, yang untuk tulisan yang mereka menggunakan gitu. Saya kira sedikit saja, Marisa. Anak-anak muda saya tidak yakin mereka tahu. Ya kecuali memang misalnya mereka sekolah mengambil di SMA misalnya, Marina mengambil jurusan bahasa. Ya, dulu teman-teman saya waktu SMA mengambil jurusan bahasa. Saya mengambil jurusan IPA dulu ya. Tapi akhirnya saya belajar bahasa kan begitu ya. Saya dulu jurusan IPA. Teman-teman saya yang jurusan bahasa itu mereka mempelajari bukan hanya aksara atau tulisan Sunda, bahasa Sunda, tapi juga Arab Melayu. Marina mungkin tahu ya, Arab Melayu itu Arab gundul namanya, zaman saya kecil itu Arab gundul karena tidak ada penanda vokalnya kan gitu. Jadi karena memang diajarkan secara formal di sekolah. Mengapa? Karena mereka mengambil jurusan bahasa. Kalau saya jurusan IPA, jadi yang saya pelajari kimia, fisika, matematika, dan bahasa yang saya pelajari hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya. Pak Nana, iya. Saya silakan. Sebenarnya waktu kemarin S2 di UNPAD, saya kan tinggal di Jatinangor. Betul. Jadi setiap hari saya berkomunikasi sama anak-anak Sunda itu memang mereka pakai bahasa Indonesia setiap hari. Betul. Iya. Tapi pas sekarang saya lagi kuliah di Jawa, saya susah berkomunikasi sama anak-anak Jawa karena mereka pakai bahasa Jawa, Pak. Nah, ya, jadi itu yang saya harus, ini fakta kebahasaan ya. Jadi kalau Anda punya pengalaman tinggal di Bandung, susah ya, anak-anak muda di Bandung lebih suka berbahasa Indonesia. Kalau tadi dikatakan bisa berbahasa Sunda tapi bahasa Sundanya kasar. Nah, Anda menemukan kasus menarik di Jawa. Anda di mana? Di Jogja atau di Solo atau di mana? Saya di Jogja, Pak. Di Jogja. Ya, tetapi Anda mengatakan Anda kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak di sana karena mereka anak-anak sama orang tua juga, Pak, susah sekali. Betul. Ya, jadi barangkali itu yang membedakan karakter. Karena ini harus dilihat ya secara geografis, ya kan? Di Jawa itu masyarakat lebih homogen. Artinya mungkin sekitar 95% atau 90% lah. Di sana masyarakat Jawa, orang Jawa. Tapi coba Anda lihat di Bandung, orang Sunda itu berapa persen? Karena Bandung itu kan sudah jadi metropolitan seperti Jakarta. Yang tinggal di Bandung itu bukan hanya orang Sunda, ya, mungkin masih dominan, tapi mungkin persentasinya itu tinggal 50%-an saja. Anda kalau percaya, ya, saya tinggal di sebuah perumahan, saya orang Sunda dan saya tahu saya menjadi minoritas di tempat saya sendiri. Ya, Pak Dharma. Jadi ini menarik ya. Saya tinggal di Jawa Barat, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, maaf.
Ya, saya orang Sunda, tetapi saya menjadi minoritas di tempat tinggal saya. Satu RT, Anda tahu kan di Indonesia itu ada kumpulan penduduk yang namanya rukun tetangga atau RT. Itu yang mayoritas siapa? Orang Jawa di tempat saya. Ya, orang Jawa di tempat saya. Jadi memang itu fakta sosiolinguistik saya kira mungkin ya. Jadi memang Bandung ini sudah menjadi kota yang metropolis gitu seperti Jakarta. Jadi penduduknya itu tidak lagi dominan orang Sunda. Ada Pak Dharma juga kan bukan orang Sunda ya. Jadi bahasa yang kemudian lebih suka dipilih itu bahasa Indonesia yang memang dikuasai oleh semua suku bangsa begitu ya. Berbeda dengan di Jogja misalnya atau di Solo kan yang dominan itu yang majority itu kan orang Jawa. Dan apalagi ya orang Jawa memang harus saya akui mereka lebih mempunyai keterikatan terhadap kebudayaannya sendiri. Mereka lebih protektif terhadap kebudayaannya sendiri. Mungkin orang Sunda tidak bagus menurut saya, tidak protektif, mereka pragmatik. Ya sudahlah sekarang tidak usah. Nah itu ya. Jadi ini faktor pemilik bahasa ya. Jadi masyarakat pemilik bahasa. Kalau mungkin ya ada ahli kebudayaan Sunda pada tahun 90-an pernah mengatakan suatu saat bahasa Sunda itu akan mengalami kepunahan. Ya karena jumlah pemakainya ya setiap hari semakin berkurang begitu ya. Sebab apa? Anak-anak muda sekarang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia seperti orang Jakarta. Ya, begitu. Pak, nah, ini saya mau bertanya ya. Boleh, silahkan. Saya 2018 saya pernah ke Riau, ke Pekanbaru. Di Pekanbaru juga saya pergi ke tempat namanya Kuantan Mudik. Kalau pernah dengar, Pak. Di situ masyarakatnya memang campur. Ada orang Minang, ada orang Melayu. Jadi mereka punya bahasa sendiri, namanya bahasa Kuantan Mudik mereka itu. Jadi bahasa daerah gitu. Memang hal-hal kayak gini biasa Pak di Indonesia atau memang itu khas Riau aja? Tidak, di Jawa Barat sendiri di bagian pantai utara itu ada sebuah kota namanya Indramayu ya. Indramayu itu masuk administrasi pemerintahan Jawa Barat ya. Jadi wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Tetapi di sana bahasa Sunda bukan, bahasa Jawa bukan. Jadi itu campuran asimilasi bahasa dari bahasa Sunda dan bahasa ini. Pak Dharma ini ahli linguistik ya, mungkin bisa menerangkan itu. Ya, Anda mungkin pernah kenal dengan seseorang yang mengajar di BIPA Unpad namanya Pak Wahya. Pak Wahya itu menulis disertasi untuk program doktoralnya itu meneliti salah satu subdialek yang ada di Indramayu namanya dialek bahasa Lelean. Dan dia Marina Lotte untuk bertemu ahli itu dia harus pergi ke Jerman. Karena di Jerman di Frankfurt itu waktu itu ada seorang ahli bahasa itu. Orang Jerman. Jadi Pak Wahya itu harus pergi ke Frankfurt selama beberapa bulan untuk bertemu profesor ya, yang dia ahli bahasa orang Indramayu itu. Jadi Hussein, ini memang fenomena di banyak tempat ya, bukan hanya di Riau yang pernah Anda kunjungi ya, di Jawa Barat sekali lagi, atau kalau Anda pergi ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya, itu ada yang namanya enclave gitu ya, kelompok sosial masyarakat yang mereka itu orang Sunda tapi tidak berbahasa Sunda. Ya, mereka itu orang Jawa tapi tidak berbahasa Jawa. Mereka di border, mereka di perbatasan. Sehingga dengan kreativitas mereka menciptakan subdialek bahasa tertentu. Ya, jadi orang Jawa Barat itu tidak semua orang Sunda begitu ya, karena ada campuran dari Sunda dan Jawa ya, terutama dalam berbahasa. Oke. Nah, yang terakhir ya, Sikandar, sebelum saya lupa, ini faktor politik. Karena memang tidak boleh digunakan. Entahlah politik apa, politik agama misalnya. Saya kira kasus di Indonesia, mengapa bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno itu hilang, itu karena kan Majapahit itu berakhir ya kekuasaannya, masuk Islam. Ya, jadi periode Islam itu lahir ketika itu. Majapahit hilang, ya, pengaruhnya muncullah kesultanan-kesultanan Islam, dan Islam ini kan membawa bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu kemudian diperkenalkan dan kemudian ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Kan bisa karena faktor politik juga.
Ya, jadi saya kira di banyak tempat dalam era modern ini pun ada seperti itu. Saya ingat ya, di sini ada teman dari Jepang tidak? Dulu ketika Belanda pergi dari Indonesia, ya Jepang masuk ke Indonesia, itu kan bahasa Belanda itu oleh pemerintah militer Jepang itu dipaksa untuk tidak dipakai oleh orang Indonesia. Ya. Jadi yang serba Belanda itu oleh pemerintah militer Jepang dilarang digunakan. Itu yang menguntungkan bagi orang Indonesia. Mengapa? Karena dari situ perkembangan bahasa dan sastra Indonesia itu maju luar biasa. Padahal itu politik. Ya, jadi pemerintah Jepang itu melarang orang menggunakan bahasa Belanda supaya orang Indonesia putus hubungan dari Belanda. Dan mereka mengatakan Anda orang Asia, Anda harus bangga dengan bahasa Anda sendiri. Dan itu politik. Ya, orang Indonesia ya akhirnya mereka menggunakan bahasanya sendiri, ya seperti itu. Nah, ini contoh bahwa kekuatan politik itu juga bisa memberikan pengaruh, bisa menjadi faktor hilangnya suatu bahasa. Ya tadi ya di India misalnya ya, bahasa Sanskrit itu kan politik juga sebetulnya, politik agama gitu. Mengapa rakyat biasa tidak boleh memakai bahasa itu? Hanya mereka yang mempelajari Weda misalnya, Weda yang boleh menggunakan bahasa itu. Dan itu tidak menguntungkan ya, karena lama-kelamaan bahasa itu mengalami kematian. Ya, nah ini menarik saya kira ya. Oke, nah, sekarang kita lihat ini. Ya, jadi bahasa Belanda hanya tinggal pengaruh. Jadi hari ini bahasa Indonesia tidak menerima unsur pengaruh dari bahasa Belanda. Yang menarik, bahasa Indonesia sekarang justru menerima pengaruh dari bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin, bahasa Cina, kemudian bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya, banyak sekali sekarang muncul kosakata yang berasal dari bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi ya, lebih daripada itu bahasa Inggris lah yang paling banyak, ya, terutama kalau dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat ya, nanti kita kalau ada waktu berlatih membuat kalimat. Nah ini contoh ya. Jadi yang dilakukan oleh bahasa Indonesia itu ketika misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi ya di dalamnya tidak langsung digunakan. Hanya sebagai catatan ya, anak-anak muda ini biasanya mereka lebih merasa keren gitu ya, langsung menggunakan kata dari bahasa aslinya. Jadi sebetulnya bisa dilakukan misalnya usaha mencari. Nah ini beberapa ya, yang sebelah kiri itu bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Ya. Misalnya sekarang di surat kabar ya, dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi digunakan kata canggih. Itu sebagai persamaan dari sophisticated. Ya. Unduh itu sekarang dipakai. Jadi download itu tidak lagi ya digunakan ya, sudah semakin berkurang penggunaannya. Sekarang orang memakainya unduh, mengunduh, diunduh ya. Itu ya. Unggah. Nah, unggah itu untuk upload. Itu dari bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Unduh itu ambil gitu ya. Unggah itu naik. Jadi kan sama saja prinsipnya dengan download dan upload. Nah, kemudian untuk hack, kan ada hacking, ada hacker ya. Dalam bahasa Indonesia sekarang ditemukan kata retas, sehingga hacker itu sekarang lebih sering memakai peretas, karena dalam bahasa Indonesia kan pe itu awalan pe itu bermakna orang, lari pelari ya, dagang pedagang. Jadi orang yang melakukan hacking ya maka disebut sebagai peretas atau hacker gitu. Nah tadi saya menyebut ini gawai ya, gadget. Prototype itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia itu purwarupa. Scan atau scanning, scan pindai, scanning memindai. Ya. Nah, yang menarik sekarang dalam internet bisa ada homepage. Sekarang sudah digunakan kata laman atau paling tidak beranda. Homepage. Ya. Tembolok untuk cache. Galat untuk error. Browser diganti dengan peramban karena ramban itu cari ya, dan tadi saya menyebutkan tweet untuk tweet, selancar untuk browsing. Anda lihat, Anda tahu olahraga selancar itu yang memakai papan di atas air ya, karena prinsipnya kan orang browsing itu seperti berselancar gitu ya, lalu ada tautan untuk link. Nah itu
beberapa yang berhasil dilakukan ya mencari persamaan di dalam bahasa daerah, bahasa serumpun, ya tentu saja bahasa Indonesia. Nah, yang Pak paling Nana, ya untuk beranda itu kita dalam bahasa Arab saya nggak tahu di Mesir dipakai atau enggak, tapi di Sudan beranda itu kita sebutkan untuk halaman yang di depan kamar tidur. Oh iya betul. Itu kan arti denotatifnya kan. Beranda itu tempat yang terletak paling depan dari sebuah rumah. Iya. Itu namanya beranda. Iya, benar. Ya, beranda betul. Ya, mungkin karena ada prinsip saja ya, ada sifat yang sama antara homepage itu dengan beranda dalam bahasa, maka orang kemudian ya sudahlah dipakai beranda. Betul ya? Beranda itu adalah bagian rumah yang paling depan gitu ya. Kalau kita menerima tamu kan sebelum masuk ruang tamu itu ada tempat. Nah, itu namanya beranda. Misalnya ada kursi. Benar, nah, itu beranda. Itu beranda. Pak, beranda itu baik kuning dan betul. Iya, kan homepage itu kan halaman rumah gitu ya. Jadi sudah beranda saja begitu ya. Nah, tembolok itu sebetulnya pada burung ya. Kalau Anda pernah melihat itu burung atau ayam ya, pokoknya yang jenis burung-burungan lah begitu ya. Itu di bagian dadanya itu ada yang agak membesar. Nah, itu kan tempat untuk menyimpan makanan yang belum dicerna oleh usus begitu kan. Jadi makanan itu masuk ke dalam tembolok. Nah, karena itu kan itu makanan yang belum diolah kan gitu ya. Begitu ya, atau kira-kira seperti itu. Nah, cache dalam di dalam komputer itu kan juga kira-kira seperti itu, sesuatu yang ya harus kita buang saja karena memang itu hanya akan memenuhi memori kita di dalam laptop misalnya ya, atau di dalam handphone atau di dalam telepon genggam ya, tembolok. Jadi tembolok itu yang di dada ini ya. Jadi kalau kita tangkap ayam itu kita potong, dibelah ininya, itu kita akan keluar makanan yang dia masukkan ke dalam tenggorokan atau rongga mulutnya. Baik, ada yang mau lihat? Nah, ini yang serapan asing ini paling banyak ya karena paling mudah. Tadi misalnya dalam bahasa Arab di Sudan kan itu namanya diserap ya. Diambil, disesuaikan bentuk dan ucapannya. Posting, akses gitu ya. Viral jadi viral, itu tidak mengalami perubahan, hanya pengucapan yang berubah. Viral saja dalam bahasa Indonesia. Ada porta, ada insta, L-nya buang satu. Game gitu ya, game saja. Internet itu tidak mengalami perubahan. Ini contoh-contoh kata. Nah, begitupun terjemahan itu. Ya, sekarang kan sering digunakan kata luring. Luring itu dari apa coba? Itu terjemahan dari apa? Ayo, siapa yang tahu? Charlotte atau Marina atau Sikandar, siapa yang tahu luring itu? Luring itu sebetulnya singkatan ya, luar jaringan. Nah, luring itu terjemahan dari offline, luar jaringan. Daring itu terjemahan singkatan dari dalam jaringan, online. Nah, sekarang saya mengajar Anda semua itu secara daring, secara online kan begitu ya. Nah, jadi itu menerjemahkan tapi kemudian disingkat supaya lebih pendek. Ya, perangkat keras itu dari apa? Ada yang tahu tadi saya menyebutkan? Hardware. Hardware. Perangkat lunak? Software. Software. Nah, sekarang media sosial? Ayo. Ya, sosial media kan itu hanya dibalik saja, ya. Media sosial, ya. Biasa disingkat medsos. Medsos ya. Ya. Sosmed. Ya, tetapi orang lebih sering menggunakan singkatan Inggrisnya. Padahal yang betul medsos, bukan sosmed, tapi medsos karena dibalik kan dalam bahasa Indonesia dibalik media sosial. Oke, surel, apa itu surel? Ayo. Email. Email ya, itu singkatan dari surat elektronik. Ada yang mengusulkan POSL katanya. Tapi kelihatannya yang lebih populer adalah surel ya. Surat elektronik ya. Jadi email, electronic mail. Kan itu menerjemahkan. Nah, transmisi global itu dari apa? Global transmission. Global transmission. Tetikus. Nah, ini apa tetikus? Mouse. Tetikus itu ini ya, mungkin karena dulu kan memakai kabel ya, jadi seperti
mouse saja gitu kan. Dalam bahasa Inggris orang menyebutnya mouse ya mungkin semaunya saja. Nah, mouse itu kan dalam bahasa Indonesia tikus, sudah saja jadikan petikus kan, apa bedanya dengan mouse gitu. Nah, sekarang kan karena memakai memakai sensor jadi tidak ada ekornya kan, tidak ada nailnya. Jadi ya kira-kira seperti tail ya, tidak ada tailnya, mohon maaf. Kemudian tetikus itu mouse ya, mana tetikus? Nah, begitu. Jadi bukan yang dicari itu tikus binatang, tapi tetikus itu mouse. Nah, sekarang antarmuka apa itu antarmuka? Itu terjemahannya, itu translate. Face to face, Pak. No, bukan, Marina. User interface. Interface, ya, antarmuka itu interface, ya. Jadi bukan face to face. Face to face itu, Marina, ada yang menggunakan terjemahannya menjadi bersemuka, karena muka dengan muka berhadapan, ya. Jadi menerjemahkannya menjadi bersemuka, face to face. Oke, area bersinyal. Nah, ini apa ini area bersinyal? Emang lebih panjang ya daripada aslinya dalam bahasa Inggris. Apa itu area bersinyal? Ya? Network area. Network area? Terlalu panjang kalau begitu dalam bahasa Inggrisnya. Apa area bersinyal? Kan ada nama makanan itu dari Amerika. Yang panas-panas itu namanya apa? Apa itu? Fried chicken. Hot dog. Nah, iya, area bersihnya itu hotspot. Nah, begitu. Hotspot ya. Iya, tapi kurang bagus menurut saya, terlalu panjang sebagai istilahnya dalam bidang IT ya, area bersinyal. Tetapi itu saya kira usaha yang harus dihargai ya. Hotspot, mungkin Anda sebagai orang asing yang lebih pandai berbahasa Inggris daripada orang Indonesia mungkin bisa memberikan alternatif lain. Apa ya kira-kira dalam bahasa Indonesia hotspot kalau diterjemahkan ya. Pembagian jaringan. Boleh, nanti saya catat ya. Nah, sekarang tagar, apa itu tagar? Ini sudah tagar. Sekarang di Indonesia musim tagar ya. Saya kira di negara Anda mungkin juga begitu. Ya. Yang begini. No, yang begini. Layang-layang. No. Dalam internet. No, setahu saya ini mulai. No, setahu saya ini mulainya di Twitter nih. Hashtag. Hashtag itu tagar. Tagar itu tanda pagar. Kan seperti pagar. Ya, Marina. Pagar kan, hashtag itu seperti bambu begitu ya, kayu yang dipakai di halaman rumah Anda, pagar gitu ya di Ukraina. Ya sudah, tagar. Ya sekarang sudah dipakai orang ya, tagar. Tagarnya Indonesia maju apalah atau demo-demo itu mereka membuat tagar. Terserah, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja asal jangan merusak saja kan begitu ya. Nah, sekarang oke, Mahadata. Apa itu Mahadata? Database mungkin. No. Bukan, ayo. Data. Big data. Oh. Yes, big data. Big data. Ya, big data, Mahadata. Nah, database itu yang ada di belakangnya. Pangkalan data. Itu pangkal itu tempat asal kan gitu ya. Kan base itu asal, dasar ya. Oke, kan ada kalau waktu saya sekolah dulu, untuk masuk ke sekolah negeri tidak perlu memberi uang pangkal gitu. Jadi uang pangkal itu sejumlah uang yang diberikan sekali saja selama kita sekolah di situ ya. Namanya uang pangkal itu untuk membangun gedung, membeli buku, itu namanya uang pangkal gitu ya. Uang dasar lah kira-kira seperti itu. Jadi database itu kemudian diterjemahkan menjadi pangkalan data atau disingkat menjadi PALDAT. Ya, sekali mungkin Anda membaca koran menemukan PALDAT, jangan heran. Oh, itu database. Ya, pangkalan data. Nah, sekarang ruang siber. Nah, sibernya mungkin tahu ya? Cyber. Ya, cyber. Terus ruang siber itu apa? Cyber cafe. No, ruang. Cyber room ya. Ruang.
Cyberspace. Cyberspace ya, bukan room. Nah, itu kan ya, itu cyberspace itu ruang siber. Sekarang kita hidup di ruang siber. Apalagi pandemi begini kan, kita harus dipaksa harus berada di ruang siber atau cyberspace ya. Oke. Nah, Pladen. Nah, ini Pladen. Pladen ini dari ya, ini terjemahan sih sebetulnya ya. Apa itu Laden? Ini Pladen itu server ya. Betul. Pladen itu server. Karena Laden itu service kan begitu ya. Jadi yang melayani itu kan server. Maka disebut Pladen ya. Ini belum terlalu populer memang. Orang masih tetap lebih suka memakai kata server saja, seperti orang menggunakan kata internet ya kan, kata yang tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami penyesuaian, tapi diserap, diambil langsung ya, diadop langsung ya. Berbeda dengan akses misalnya, itu dari ACC kan begitu ya, IS akses, nah itu mengalami penyesuaian, tetapi internet ya itu tidak mengalami penyesuaian. Ya, monitor saya kira tidak mengalami penyesuaian. Domain itu tidak mengalami penyesuaian ya. Berbeda dengan komputer, itu mengalami penyesuaian. Nah, jadi Pladen ini kira-kira seperti itu. Nah, sekarang nirkabel. Ini dipakai nih. Mereka yang bekerja di bidang internet itu nirkabel nih. Apa itu? Tadi tetikus itu kan sebelumnya pakai kabel ya. Nah, sekarang nirkabel nih. Jadi apa nirkabel? Oke, bukan apa? Wifi. Nah, mungkin agak jadi nirkabel itu wireless. Ya, ini kan tidak ada kabelnya, pakai wireless. Tidak pakai kabel. Ya, tidak pakai kabel ya, kabel kan begitu ya. Swafoto, wah di mana-mana orang suka swafoto hari ini. Selfie. Ya, selfie ya. Lini masa, apa lini masa? Waiting something. Now? Masa periode. Anda melihatnya masa itu waktu ya? Ya. Oke, sebetulnya kan timeline. Time kan masa waktu ya. Oke. Nah, sekarang Marina tahu ya, lini masa itu timeline. Warganet. Netizen. Good. Pratayang. Sebelum. Preview. Ya, preview. Ya. Jadi beberapa contoh ya dalam bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia itu bisa bertahan hidup. Banyak orang kritik bahasa Indonesia sekarang terlalu mudah mengambil kata-kata asing, terutama Inggris. Dari dulu bahasa Indonesia itu mengambil kata-kata dari bahasa asing. Ya. Sebelum zaman kolonial, orang Indonesia sudah bahasa Melayu mengambil kosakata dari bahasa Portugis. Anda tahu, ing dalam bahasa Indonesia itu apa? Ing. INK. ETC. Ink yang bisa menulis itu. Ya. Ink itu yang cairannya itu apa namanya itu dalam bahasa Indonesia? Tinta. Kan dulu orang ya sebelum mengenal alat tulis yang lebih sophisticated kan orang dulu menulis dengan tinta ya, pakai bulu ayam menulis kan begitu ya, di Eropa terutama itu kan. Pada zaman Victoria dulu kan orang buat surat begitu, membuat karya sastra memakai itu, tanda tangan pakai itu ya, betul tidak? Nah itu ink, dalam bahasa Indonesia itu tinta itu dari bahasa apa? Portugis, persis tulisannya TINTA, Marin, tinta. Jadi tidak betul orang sekarang marah-marah bahasa Indonesia terlalu mudah mengambil kata-kata dari bahasa.
Sejak bahasa Indonesia sejak masih berbahasa Melayu pun bahasa Indonesia itu hybrid. Ya. Bahasa Indonesia itu bahasa hybrid. Ya, Asma. Nah, sekarang saya bisa melihat Anda lagi itu ya. Ya, mana ya Papel ya? Tidak ada Papel, biasanya ramai. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa hybrid. Ada Portugis, tadi ada Sanskrit ya, Sikandar. Ada Arab, ada Belanda, yang belum itu Ukraina. Karena Marina keburu pulang ke Ukraina. Ya, nanti saya bawa lagi kata-kata Ukraina. Nah, bisa jadi karena hubungan historical ya, jadi hubungan sejarah Indonesia dengan Portugis, dengan Tiongkok ada. Sekarang Korea, Jepang masuk itu bahasa-bahasa itu ke dalam. Tentu saja bahasa daerah juga banyak. Pak Dharma bisa memberi contoh bahasa Indonesia yang kosakata dari bahasa Batak. Ayo, apa saja nih? Ini bukan ujiannya untuk Pak Dharma. Pak Dharma kan orang Batak tuh. Kalau bahasa Sunda banyak. Ya, dalam kedokteran bahasa Sunda ada misalnya ya. Ayo. Misalnya apa mungkin Pak di sini aha gitu. Aha, artinya apa aha? Apa Pak apa? Oh apa? Memang itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia? Tidak. Mungkin Sikandar lebih tahu. Itu ada butet. Mungkin kata Horas. Horas kan? Horas itu sudah populer. Sudah. Horas. Butet tuh tahu Ahmed yang bukan orang Batak tuh Pak Dharma. Mohon maaf ya. Butet itu sudah dipakai. Pak Dharma terlalu halus, tidak asli orang Batak, Pak. Cek dulu. Dia bukan orang Batak ya. Seperti itu. Makanya tinggal di Bandung, Sikandar. Ya. Makanya Pak Dharma tinggal di Bandung. Dia terlalu halus untuk jadi orang Batak, kan begitu. Dia lupa saja tadi ya, terlalu tiba-tiba saya bertanya. Itu kan saya kira butet, apalagi itu ya. Itu kosakata bahasa Batak yang populer dipakai bukan hanya oleh orang Batak yang berbahasa Indonesia ya. Saya sudah biasa kalau bertemu dengan teman lama orang Batak, butet. Ya, kadang-kadang ucok, lai. Kadang saya pakai lai kan begitu ya. Apalah kabar lai? Itu sudah ya. Bahasa Jawa apalagi ya paling banyak itu Mas, Mbak. Saya lucu kadang-kadang ya di Kota Bandung pada pergi ke supermarket, ke pasar swalayan. Nah, ya ke pasar swalayan. Tapi orang kemudian ada yang menjadi pelayan di situ ya, pramuniaga namanya dalam bahasa Indonesia. Lalu dan saya pikir orang mungkin tahu dia orang Sunda. Lalu ada calon pembeli, dia bertanya, Mbak, ini berapa harganya? Padahal orang Sunda. Orang Sunda dipanggil Mbak, padahal Mbak itu panggilan untuk perempuan Jawa. Ya, begitupun Mas, Sao mungkin juga tahu ya. Mas, berapa di Bandung itu orang Sunda? Belum tentu yang disebut Mas itu orang Jawa, tapi sekarang sudah populer orang menggunakan kata Mas bukan hanya untuk orang Jawa. Bang, ya? Mbak, Mas, Abang, Abang Teteh. Nah, Akang ya, kalau Sunda itu Akang. Saya kira Akang itu terlalu spesifik hanya untuk orang Sunda. Dia tidak seberhasil Mas dan mungkin Abang dari bahasa Batak atau dari bahasa Minangkabau, orang-orang Minangkabau. Tapi Pak, ya, abang itu buat cewek yang old. Cowok yang old. Tidak, ya abang itu kakak laki-laki. Ya, kalau dalam bahasa Jawa tadi Mas. Mas itu kakak. Obung? Tidak, perempuan tidak dipanggil abang. Ya. Abang buat itu hanya cowok. untuk jenis kelamin laki-laki itu cowok, katanya cowok ya. Tuh, ompung katanya ya. Nah, oke. Ahmed itu banyak sekali pengetahuannya ya tentang bahasa daerah rupanya. Ya baik, kita masih punya waktu nih Pak Dharma. Tadinya saya mau berlatih nih membuat kalimat bahasa Indonesia dengan beberapa kosakata yang tadi saya berikan gitu ya. Sudah lewat sebenarnya Pak. Udah mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin bisa kita tambah 5-10 menit. Saya sih biasanya 3 jam. 1 jam terlalu pendek saya ya Husen, Asma ya. Terlalu pendek waktu Talebur tuh di BIPA ya. Talebur di BIPA ya, pernah di BIPA.
Mesinnya lagi udah panas jadi habis waktu ya, Pak. Oh iya, saya itu kalau bicara tidak pernah melihat waktu, terus saja bicara. Saya di BIPA kalau memang mengajar, diskusinya juga menarik, Pak. Lebih enak 2 jam sih. Alhamdulillah. Nanti usulkan tuh untuk sesi musim kedua, nanti Pak Darmo usulkan ke kepala BIPA supaya ada lagi nanti durasi itu. Masukan terima, Pak. Waktu ditambah ya tuh Asma senyum saja ya, Asma itu ya, Anda harus bicara Asma ya. Tadi bicaranya sudah bagus ya. Pak, contohnya di dalam bahasa Arab itu kita kan ada kata makna ya, makna. Di dalam bahasa Indonesia menjadi makna. Iya. Sama kata maksud jadi maksud ya. Betul. Karena begini Husain, kalau kan bahasa Indonesia itu mengalami perubahan ejaan berkali-kali ya. Dulu itu ada yang disebut ejaan yang paling tua yang pernah digunakan ketika belum ada bahasa Indonesia sebenarnya, masih bahasa Melayu. Itu ejaan Cehapan Opuisen. Tadi Van itu Belanda ya. Jadi memang waktu itu kan masih zaman kolonial. Jadi ejaan bahasa Belanda kemudian dipakai ya dalam bahasa ejaan bahasa Melayu. Ya. Nah, salah satu ciri dalam ejaan itu adalah penggunaan tanda diakritik yang koma di atas dalam penulisan misalnya makna. Ya, jadi Husain MA tanda diakritik di atas seperti koma di atas, lalu N lalu A. Dulu begitu orang menulisnya. Makna. Karena kan dalam bahasa Arab itu hamzah bukan? Itu glottostop, bunyi glottal di sini. Makna bukan K. Bukan kaf dalam bahasa Arab itu kan. Yeah. Dalam bahasa Arab itu ada hamzah yang bunyi di glottostop di sini yang makna. Ya. Maklumat. Kan begitu ya. Nah, dulu ejaan zaman Belanda itu memakai tanda. Sekarang ya sejak tahun 72 sejak mulai berlakunya ejaan EYD itu dari tahun 72 sampai 2015, maka tanda koma itu diganti dengan K. Padahal kan dalam bahasa Arab itu bukan kaf. Ini bukan makna. Jadi di dalam seperti itu juga Pak, seperti huruf kaf. Waktu saya baru datang di Bandung, saya kalau mau ke Jatinangor, selalu saya sebutkan Jatinangor. Kaf seperti kaf itu. Karena susah sebut nggak itu susah Pak. Ya betul ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu bukan K ya, makna tetap walaupun ditulisnya dengan KMAKNA, makna tetap dibaca. Makna, maklumat. Maklumat. Ada yang mundur ya, harus ikut kerja ya. Makasih. Oke. Tuh. Atas penjelasannya. Masih senang saya, masih ingin terus bicara nih. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain. Nanti saya laporkan ya, tuh Pak Dharma laporkan kepada pengelola BIPA ke fakultas supaya ada musim kedua, ada session 2 gitu ya. Dan waktunya agak lebih panjang dikit. Lebih panjang supaya Mukhtar bicara, Rumesh ya bicara, ya Sao bicara. Tadi siapa yang banyak bicara itu Ahmed dan siapa itu ya, bagus, Husain Kandar ya. Dan Marina. Lotte kemana? Baik, terima kasih ya. Mungkin sebelum berakhir Pak, kita foto bersama dulu Pak. Oke, dokumentasi Pak. Oke, begini, literasi, you know literasi. Nah, literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Aduh, Fafo kemana tuh Pasya? 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Mungkin, Pak. Terakhir, terima kasih. Quote atau kata motivasi untuk teman-teman yang belajar bahasa Indonesia, Pak. Oke, apa ya? Quote. Ya, terakhir Pak. Gimana maaf ya. Saya harus buat kuat ya. Tuh tiba-tiba saya harus berpikir keras nih, apa kuat saya ya? Bikin kalimat seperti Citylink Mbak. Kemana-mana kamu pergi jangan lupa balik ke BIPA lagi. Tidak, kalau saya begini, kuat saya begini ya. Kuat saya begini. Semakin banyak bahasa kita pelajari, semakin banyak saudara kita. Masya Allah, luar biasa. Betul. Anda tidak akan mengalami kesulitan kemanapun Anda pergi. Semakin banyak bahasa kita pelajari, semakin banyak saudara kita. Masya Allah. Betul. Semakin banyak saudara kita miliki ya. Oke. Bisa ditambah di quote Bapak,
semakin banyak yang bahasa kita dipelajari, semakin banyak kita punya pacar. Nakal kamu Sikandar. Betul, Sikandar. Kamu jomblo Itu juga ya? betul, Kamu Sikandar. You know jomblo. Nakal, Sikandar nakal. Tuh, kata Marina Sikandar nakal itu ya. Rumisnya jangan mau sama Sikandar ya. Ya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai Terima bertemu. kasih, sehat selalu ya. Sehat selalu. Hatur nuhun, Mbak. Hatur nuhun sami-sami, sawangsulna ya. Baik, Pak Dharma, Salam saya undur untuk diri. Bandung. Iya, salam Ukraina. Bagaimana dengan Pak Menteri yang sekarang jadi dubesnya, Marina? Itu Unpad kan? Itu kan Ya, mungkin ya. Oke. Pak Yudi itu dulu kuliahnya tahun 84 kalau tidak salah, atau 85 ya. Ya. Sudah lama sekali. Dia di bawah saya. Salam. Saya. Oke, ya, oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Pak. Salam. Silakan Pak Dharma, saya undur ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, sampai bertemu hari Sabtu ya. Pukul 2. Ya, terima kasih. Kita topik yang berbeda lagi dengan Kasih dosen yang banyak. berbeda. Oke, Kasih banyak, Pak Dharma. Oke. Dadah semua. Oke, dadah semua. Sehat-sehat selalu. Ya.